pagi teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam modul pembelajaran mengenai bagaimana mendapatkan side income dari dunia internet. Jadi dalam modul kali ini kita berbicara mengenai bagaimana cara mempromosikan dan menjual digital produk. Ya. Ada 3 langkah yang akan kita bicarakan ya. Jadi sales landing page, kemudian online persuasive selling technique, dan conversion rate. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat sales landing page yang powerful. Jadi headline-nya harus strong, dan kemudian produk Anda benefitnya disampaikan dengan jelas, dan kalau bisa dikasih bonus yang melimpah. Ya, bonus yang melimpah itu salah satu cara untuk menarik minat orang untuk membeli produk Anda. Dan kalau ada juga diberi testimoni. Ya, tapi menurut saya yang paling kuat itu adalah kekuatan produknya. Ya, jadi konten dari produk Anda plus bonus-bonusnya itu yang paling powerful. Nah, di dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai online persuasive selling technique. Ya. Jadi dalam berbagai ilmu mengenai perilaku manusia itu sudah puluhan kali dilakukan penelitian, Mas, mengenai sikap-sikap atau perilaku konsumen itu seperti apa. Ya, jadi ada temuan-temuan yang menarik yang menurut saya bisa diaplikasikan. Ini bukunya namanya Persuasif, ya, karangan Robert Cialdini. Ya. Itu si Pak Robert Cialdini itu melakukan survei terhadap ribuan pelanggan, ribuan konsumen, dan dia menemukan fenomena yang menarik berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, yang pertama akan kita pelajari ini, Mas, anchoring price. Ya, jadi memang manusia itu, pelanggan itu ketika mau beli barang itu biasanya mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai anchoring, ya, menjangkarkan harga yang Anda tawarkan dengan produk lain atau harga orang lain atau harga produk lain. Jadi mahal murah itu relatif, Mas. Ya, jadi kalau Anda misalnya menjual produk kursus online 500.000, tapi kemudian Anda mencoba membandingkan harga kursus itu dengan kursus-kursus seminar-seminar lain yang harganya 2 juta atau bahkan 5 juta, itu menjadi sangat murah. 500.000 itu namanya anchoring. Jadi Anda jualan kursus online harganya 500.000, kemudian Anda bandingkan dengan kursus-kursus offline ya, yang banyak ya. Kursus offline itu paling murah sekarang 2 juta, bahkan ada beberapa orang ngecas 5 juta. Sehingga kalau Anda ngecas 500.000 itu memang jauh lebih murah. Ya, jadi memang aplikasinya Anda bisa pakai harga coret, ya nanti saya tunjukkan, atau membandingkan dengan harga lain yang mahal. Nah, ini anchoring price ini saya lakukan dalam landing page saya nih, Mas, dua-duanya. Jadi yang pertama saya jualan produk materi pelatihan nih, Mas, ya, ada 17 ya, 17 materi, macam-macam judulnya. Kemudian saya kasih tahu benefitnya, saya kasih tahu bonus-bonusnya. Ya, ini landing page yang powerful. Bonusnya banyak, ada ebook, ada KPI super lengkap. Nah, kemudian ketika di kalimat ini Anda perhatikan itu saya melakukan anchoring price, ya, strategi anchoring. Jadi saya mengatakan kalau Anda ikut seminar atau proyek konsultasi itu biayanya sangat mahal. Sekarang 2 juta, memang kenyataannya 2 juta, Mas, ya, untuk ikut satu topik pelatihan itu. Nah, ini Anda mendapatkan tidak hanya 17 ya, plus bonus-bonusnya 37 materi pelatihan. Jadi kalau Anda mendapatkan melalui seminar, biayanya bisa lebih dari 60 juta ya, 37 materi kali 2. Ya. Dan kemudian bonus KPI ini memang sangat mahal ya. Saya sendiri tahu, saya tahu betul ya, beberapa konsultan itu ngecas sampai 30 jutaan ya. Dan memang kalau saya sebagai seorang konsultan ya, pekerjaan utama saya konsultan, ketika menyusun KPI itu ya ngecasnya bisa sampai 50 juta ya. Jadi itu anchoring price, Mas. Jadi mencoba membangun persepsi bahwa produk-produk lain yang sejenis itu harganya sangat mahal ya. Dengan kalimat ini saya menggiring persepsi konsumen bahwa produk saya ini sebenarnya, saya belum bicara harga di sini ya, tapi saya mencoba menggiring mereka bahwa produk-produk sejenis yang dijual di luar itu sangat mahal, bisa 2 juta, bisa 30 juta, ya.
Saya melakukan hal yang sama untuk Powerful HR Tools ini, Mas. Ya. Saya jualan HR Tools, saya cerita 9 produknya, strong ya, ini produknya kuat. Setelah saya jabarkan benefitnya, ya, kita bicara landing page di sini benefitnya, jadi strong produk. Nah ini sama Mas, saya kemudian bikin anchoring price. Ya saya bilang seluruh HR tool di atas kalau didapatkan melalui konsultasi itu biayanya mungkin puluhan juta. Menyusun tabel salary grid aja paling murah harganya 30 juta. Bikin assessment center 40 juta. Ya. KPI 50 juta. Itu namanya anchoring price. Jadi saya membangun satu anchor, membangun satu jangkar bahwa produk-produk yang saya jual itu harganya mahal. Ya. Baru setelah harga ini terpatok di benaknya konsumen, saya kemudian menawarkan harga saya. Ya, jadi intinya saya mengatakan harganya puluhan juta. Nah setelah itu saya ngasih harga coret. Ini harga coret juga. Ya, jadi setelah saya bilang harganya puluhan juta, kalau Anda beli dari kami hanya 2 juta itu pun dicoret. 1 juta dicoret lagi, harganya hanya 295.000. Jadi 295.000 ini menjadi tampak murah kalau dibandingkan 1 juta atau bahkan 2 juta atau bahkan tadi dibandingkan dengan 40 juta. Yang memang kenyataannya seperti itu Mas ya. Di luaran memang kalau konsultasi memang harganya mahal. Ini adalah strategi anchoring price Mas namanya, ya. Jadi saya menempatkan 295.000 ini menjadi kelihatan sangat ekonomis dibanding 2 juta atau 1 juta. Ini namanya strategi anchoring price Mas. Jadi kelak nanti kalau Anda mau berjualan ya sebaiknya seperti ini. Dan kemudian saya juga membandingkan seperti ini, anchoring price lagi nih, ini ya. Jadi uang 295.000 itu sebenarnya sama dengan membeli anggaran bensin dan pulsa selama 1 bulan. Ya faktanya memang seperti itu Mas ya. Tapi ketika Anda membeli produk kami, ya harga 295.000 itu lifetime. Manfaatnya sangat panjang dan mungkin berguna bagi karir Anda ya. Terutama kalau Anda kerja di bagian HRD ya. Anda bisa karirnya melesat kalau membeli produk saya ini ya. Jadi memang produknya powerful ya. Itu namanya anchoring Mas. Sama Mas, jadi di sini sama, setelah saya ngasih tahu harganya 30 jutaan kalau ikut seminar, kemudian saya bikin anchoring price juga ya, harganya 295.000, saya harga coret juga. Jadi harga coret ya. Dan kemudian uangnya bisa membeli bensin dan pulsa sama bahasanya ya. Jadi itulah yang namanya disebut anchoring price Mas. Anda menempatkan produk Anda, harga jual Anda, produk Anda dibandingkan dengan produk lain yang kira-kira mirip, tapi produk lain itu harganya jauh lebih mahal. Itu namanya anchoring price. Sehingga harga yang Anda tawarkan 295.000 itu menjadi tampak ekonomis. Ya. Dan Anda bisa ngecas dengan harga segini. Ya, itu namanya anchoring price. Ya, jadi anchoring price. Nah, saya berharap Anda nanti ketika Anda berjualan secara online, jika Anda memproduksi produk digital sendiri, Anda harus pakai cara seperti ini juga. Ya, Anda coba cari pembanding yang kira-kira mahal, pembanding. Ya, ini saya pembandingnya ini. Yang mahal. Itu namanya pertama Mas, anchoring price. Dan ini di berbagai blog luar negeri itu hampir semuanya ketika jualan produk digital memakai strategi seperti ini, anchoring price ya, dan harga coret ya, atau harga diskon ya, harga coret. Ini dicoret soalnya. Ya, itu yang pertama. Fenomena yang kedua namanya reciprocity effect ini Mas. Ini powerful ini. Jadi penelitian ilmiah menunjukkan jika Anda memberikan sesuatu secara free kepada calon konsumen, mereka akan cenderung lebih loyal kepada Anda. Jadi reciprocity itu istilahnya imbal balik Mas ya. Jadi ternyata prospek-prospek itu diteliti ketika Anda istilahnya itu seperti dermawan ya, ngasih e-book, ngasih ilmu gratis. Ya. Itu mereka kemudian in the long run akan lebih punya potensi untuk menjadi pembeli Anda. Istilahnya mereka mau membalas jasa gitu.
ini Pak Yudya sudah ngasih e-book bagus, 5 e-book lagi. Ya sudah, saya akan jadi pelanggannya, dan kemudian ketika saya jualan mereka cenderung akan lebih terbuka untuk membeli produk dari saya. Ya, itu namanya reciprocity effect, dan itu powerful. Ya. Nah aplikasinya seperti ini Mas. Ya sudah, ya Anda berikan bonus free e-book untuk berlangganan email. Begitu mereka sudah berlangganan email dengan Anda, mereka nanti someday ketika Anda jualan, itu prospek itu cenderung lebih terbuka untuk membeli produk Anda. Karena mereka mau balas jasa, mau reciprocity ya, membalikkan budi yang sudah Anda berikan pada dia. Itulah kenapa kemarin dalam video-video sebelumnya kita bicara bahwa Anda kalau bisa kasih free e-book, ya reward untuk berlangganan email. Tapi tidak hanya berlangganan email, in the long run dia akan menjadi pelanggan yang loyal untuk bisnis Anda. Ya, makanya kita semua minta supaya Anda ngasih ini ya, e-book gratis. Ya, jadi e-book gratis diberi. Ya, atau seperti ini, saya kasih e-book ya, artikel-artikel inspiring. Ya, kemarin dalam video-video sebelumnya kita sudah bedah secara detail bagaimana Anda membuat email database melalui MailChimp ataupun melalui Sandy dengan bonus free e-book yang sudah kita sediakan juga. Ya, jadi coba kita lihat, ini web saya yang saya ngasih free e-book. Nah, ini free e-books. Salah satu tulisan saya terbaru Mas, bagus ya. Ini gambarnya juga keren ya. Anda ingat ya, dalam video sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana menampilkan artikel disertai gambar yang keren. Ini gambarnya siapa? Anda kenal mungkin ya. Eric Cantona, legenda dari Manchester United. Jadi gambarnya menarik. Ini saya kasih free e-books ya, Mas ya. Jadi ini saya kasih e-book 5, nggak tanggung-tanggung ya. Ada 5. Mereka saya suruh ngasih email. Anda lakukan hal yang sama juga. Karena nanti kemudian pelanggan itu akan cenderung lebih loyal kepada Anda. Itu namanya reciprocity effect. Ya, jadi tolong aplikasikan itu. Sama kalau misalnya Anda rajin broadcast dengan BBM, ya, rajin broadcast dengan BBM seperti ini, artikel-artikel BBM-nya broadcast-nya inspiring. Ya nanti kalau Anda promosi melalui BBM, mereka akan cenderung lebih terbuka untuk membeli produk dari Anda. Itu namanya reciprocity. Ya Mas ya. Nah yang ketiga ini Mas, social proof. Ini fenomena menarik dalam ilmu perilaku ya. Secara ilmiah sudah terbukti dan kita sudah melihat ya sehari-hari ya. Jika banyak orang lain sudah membeli, calon konsumen juga cenderung akan ikut membeli ya. Jadi ada sebuah survei kalau sebuah buku dikasih label bestseller, itu bukunya akan makin laku Mas. Karena orang menganggap ini bestseller, banyak orang membeli, pasti bukunya bagus. Atau kalau Anda ke rumah makannya kok rame ya, pasti enak dan makin rame, itu namanya social proof Mas. Jadi orang itu cenderung akan ikut-ikutan orang lain ya. Jadi kalau orang lain demam produk X ya dia akan ikut-ikutan, produk Y akan ikut-ikutan. Itu namanya social proof Mas. Nah, bagaimana aplikasinya ya? Aplikasinya ya kalau bisa tampilkan testimoni atau menyebut jumlah pelanggan yang sudah ikut jadi member. Ya, saya sering mengatakan seperti itu. Saya selalu bilang bahwa pembaca blog saya sudah sampai 100.000 orang per bulan. Itu namanya social proof. Orang lain akan menganggap 100.000 orang sudah membaca blognya Pak Yudya. Berarti blognya bagus itu. Atau tampilkan testimoni ya. Testimoni ini menunjukkan bahwa orang lain sudah membeli dan puas. Dan harapannya itu menggiring orang lain untuk ikut membeli produk Anda. Jadi social proof Mas. Ya. Saya berkali-kali menyebut jumlah pelanggan ini ya dalam berbagai kampanye saya, dalam berbagai iklan saya ataupun berbagai artikel saya. Ya. Pelanggan follower saya sudah 50.000 misalnya, atau pelanggan email saya sudah puluhan ribu misalnya. Itu namanya social proof. Nah nanti kalau Anda jualan produk atau promosi untuk website Anda ya kalau bisa Anda juga praktekkan ini ya social proof ya. Anda kalau sudah punya testimoni atau kalau kemudian sudah ada beberapa pembeli atau pelanggan ya. Atau cukup Anda pasang itu produk yang laku itu dikasih label bestseller, itu nanti produknya akan makin laku Mas ya. Jadi produknya dikasih label bestseller gitu ya.
atau most popular gitu ya. Jadi seperti itu Mas, social proof namanya. Nah yang berikutnya ini adalah komitmen atau konsistensi efek. Ini juga penelitian ilmiah menunjukkan ini Mas, ini mirip dengan reciprocity ya. Jadi kalau pelanggan sudah mau menjadi pelanggan email Anda, dia akan cenderung mau membeli produk Anda. Ya, ini namanya komitmen, konsistensi, supaya perilakunya konsisten. Ya, Anda sudah bergabung menjadi pelanggan email saya, membaca tiap minggu blog saya, blog strategi manajemen misalnya. Ya, itu artinya Anda sudah jadi follower. Nah, ketika someday saya jualan produk kepada Anda cenderung akan mau membeli produk saya. Karena Anda ingin tetap menjadi follower yang loyal, yang konsisten dengan sikap Anda sebelumnya. Ya. Jadi itu namanya konsistensi efek. Ya. Jadi aplikasinya ya kalau bisa Anda ngasih free newsletter atau free short online course ya. Jadi misalnya kita mau jualan kursus online seperti ini ya, kita kasih free dulu beberapa episode, mungkin 2 episode kita kasih free. Nah nanti mostly orang-orang yang sudah ikut free itu cenderung akan betul-betul membeli yang premium Mas, membeli yang premium. Ya, jadi itu namanya konsistensi efek, komitmen efek. Ini mirip reciprocity ya. Jadi ketika orang sudah mendapatkan sesuatu yang bagus, dia kemudian akan cenderung menjaga perilakunya sama seperti perilaku sebelumnya. Ya, kalau dia sudah ikut free short online course, dia cenderung akan mau ketika kita mengecas ke mereka. Itu namanya konsistensi efek. Ya. Sama, itulah kenapa kemudian itulah kenapa powerful email itu powerful Mas ya. Kemarin sudah kita sebutkan return on investment email itu sampai 40 kali. Ya, Anda spend investasi 1 juta untuk email marketing, Anda dapat 40 juta. Ya 40 kali Mas ya. Anda investasi 1 juta, Anda akan dapat imbalan 40 juta. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi nah, mengapa email itu menjadi sangat powerful ya? Karena mungkin efek ini juga. Orang yang sudah berlangganan email Anda cenderung akan lebih terbuka untuk membeli produk-produk dari Anda. Itu namanya konsistensi efek. Ya itu Mas ya. Yang terakhir ini scarcity. Scarcity efek ini adalah konsumen cenderung akan membeli produk yang eksklusif atau memberikan penawaran dengan deadline. Ya. Banyak orang ini melakukan seperti ini ya. Diskon khusus hanya di bulan ini misalnya, atau diskon hanya sampai tanggal 20 Agustus. Itu namanya scarcity, dan itu memang sudah diteliti Mas secara ilmiah. Ya, orang itu akan cenderung lebih suka membeli produk yang eksklusif, yang scarcity lah, yang scarce itu jarang ya. Ya. Atau misalnya kalimatnya seperti ini, promosi dengan kalimat penawaran terbatas hanya untuk 20 pembeli pertama, atau penawaran hanya sampai besok malam jam 9. Itu scarcity. Ya, jadi beberapa kali saya melakukan seperti ini juga ya. Jadi diskon 50% hanya sampai minggu ini atau sampai bulan ini saja. Ya. Nah, otomatis biasanya akan terjadi ledakan penjualan. Ya. Itu scarcity effect. Jadi Anda bisa melakukan ini juga ya dalam landing page Anda. Ya. Jadi promosi terbatas hanya untuk beberapa pembeli pertama. Jadi itu beberapa online persuasive selling teknik yang lazim digunakan dalam dunia online dunia ya. Jadi kita melakukan berbagai trik untuk melakukan cara supaya pelanggan kita prospek kita menjadi lebih terbuka untuk melakukan pembelian, sehingga produk Anda laris tidak karuan. Ya. Jadi Anda ngecek email itu selalu ada transaksi masuk, ya. Rekening bank Anda tiap hari nambah. Ya, amin. Mudah-mudahan seperti itu Mas. Jadi ini tolong nanti ketika Anda sudah punya website, sudah punya blog ya diaplikasikan semua Mas ya. Baik reciprocity effect ataupun kemudian social proof ataupun scarcity ya. Atau anchoring price. Anchoring price ini yang paling powerful ya. Tadi saya sudah ngasih contoh. By the way, ini semua slide presentasinya nanti bisa Anda download juga ya. Bisa Anda download ya. Anda bisa belajar secara mandiri. Jadi itulah bagian kedua ya, online persuasive selling teknik. Ya. Nah nanti dalam video online berikutnya kita akan bicara mengenai conversion rate. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode selanjutnya.